Saya akan membacakan Kejadian 47. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, "Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen." Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Firaun, "Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami." Lagi kata mereka kepada Firaun, "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpul ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku." Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tetapi maaf, tidak mencapai umur nenek moyangku. Ini jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan, menurut jumlah anak-anak mereka. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yaitu uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sehingga ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternak pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidak ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Berilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berilah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf memberi segala tanah orang Mesir untuk Firaun.
orang Mesir itu masih menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka, demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di depan Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebab mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus memberikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagiannya lagi, itulah yang menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah kepada Lalu berkatalah mereka, Engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapatkan hak kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasil menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnya lah anaknya, Yusuf, dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pakal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu dan dengan nenek moyangku. Sebab itu, angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Amin. Ya, silakan dilanjutkan Bu Veronica. Kolose 2 ayat 1 sampai 23. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memberdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab, meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh, aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun, dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah
berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-perintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berperang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Janganlah jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakan, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ya, terima kasih untuk Bu Naomi dan Bu Veronica. Dan renungan pagi ini berjudul Pekerjaan Hina Orang Israel oleh Pastor Paul. Silakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita semua menantikan Tuhan dengan pengharapan yang benar, saudara ya. Saudara, saya dulu kayaknya pernah cerita ya, dulu sekali ya saya pernah cerita. Mengapa karir saya bisa melaju dengan cepat di masa muda saya ya. Bahkan kalau terima gaji itu, saya setahun bisa 3 kali naik gaji, saudara ya. Dari gajinya, misalnya nih, gaji saya dulu itu 4 juta, maka dalam setahun itu saya bisa langsung jadi 8 juta sampai 9 juta. Nanti kalau saya pindah lagi kerja, saya gaji saya 10 juta, maka bisa tiba-tiba gaji saya bisa jadi 12-15 juta, gitu saudara ya. Kuncinya cuma satu, saudara. Lakukan yang orang lain nggak mau lakukan. Ya, maksudnya bukan berarti yang kriminal ya, tapi misalnya ini contoh ya, contoh. Waktu saya pertama kali saya bekerja, saya hanya seorang sales supervisor ya. Karena kan saya lulusan dari agroteknologi, saya jadi sales supervisor di Pulau Jawa saya dari dari Merak sampai ke ini ya sampai ke Banyuwangi itu saya hafal, saudara. Saya nyetir itu hafal jalan-jalannya, pelosok-pelosoknya, karena itu tiap hari
ya. Saya bukan nyelesin, tapi yang namanya supervisi. Ya, saya bikin market intelligence, namanya kemarin Pak Tobi cerita intelligence, saya market intelligence, melakukan market intelligence, profiling, apa segala macam, itu sudah dari zaman saya pertama kerja itu kerjaan saya itu profiling customer, profiling daerah, ya luasnya berapa, penduduknya berapa, pertaniannya berapa, produknya apa saja. Wah itu saya harus hafal itu saudara ya, luar kepala itu. Pupuk yang dipakai mereknya apa, sumbernya dari mana, jualannya siapa, market leader dia siapa, musim ini nanamnya apa, hamanya apa, sampai kenal sama kelompok-kelompok tani itu saya kenal semua. Ya, bukan semua ya, saya harus masuk dari Merak, ya dari Merak itu di Pelabuhan Merak sampai ke Banyuwangi, saudara ya. Wah itu. Nah, kalau itu mah biasa, kerjaan biasa, semua banyak yang mau. Jadi dikasih mobil, dikasih apa, semua juga mau, saudara ya. Tiba-tiba ada lowongan ke Palembang, saudara. Di Palembang ini saya orang Chinese kan, nggak ada yang berani saudara pergi ke Palembang. Karena zaman itu, zaman orang tembak-tembakan di pinggir jalan kayak film Hong Kong itu ya, tembak-tembakan di pinggir jalan itu beneran saya lihat itu tembak-tembakan di pinggir jalan itu ya, dan itu hampir tiap hari. Tiba-tiba ada orang jatuh, tusuk gitu ya. Wah itu mah nggak, di setiap sudut kota itu tulisannya tujah, bukan solusi, tujah itu tusuk itu ya. Dendam, mengampuni, dia bilang ya, mengasihi sesama itu penting ya. Mengampuni, mensejahterakan hidupmu dan sebagainya macam ya. Tapi kata tujah, saya pertama kali tahu kata Palembang tujah itu gara-gara spanduk, tujah, 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 tujah. Banyak sekali ya di sepanjang jalan itu. Orang pada takut, saudara. Pada takut pergi ke sana, apalagi dulu belum pabrik, masih gudang. Gudang kami di Sungai Gerong. Sungai Gerong, kalinya orang Palembang tahu tuh, itu tempat jin buang anak. Wah, ya pada nggak mau, saudara. Wah, semua pada nggak mau. Itu nggak ada orang sama sekali. Saya kudu mulai sebuah kantor, kru semua dari gudang, pasukannya semua ya, tukang telinya, ya, buruh bongkar muatnya. Terus kalau ada kapal merapat, saya harus ini ya. Wah, itu urusannya macam-macam, ruwet sekali, saudara ya. Gajinya gaji itu belum dinaikkan, saudara. Nggak, dia nggak mau janji apa-apa. Ya udah saya berangkat. Oh mau berangkat? Mau, saya bilang. Nggak ada yang mau soalnya. Ya udah saya berangkat. Terus jauh ya Palembang. Nah, singkat cerita, ya karena tidak ada yang mau melakukan kerjaan itu sebenarnya nggak susah, saudara. Cuman ngeri, ya, cuman medeni. Singkat cerita, ya karena kerjaan nggak susah, ya gampang, ya pasti jadi kan. Yang penting saya jangan cari gara-gara di situ, ya kan? Nah, saya sudah siapin semua ya, pokoknya apa, saya ketemu sama baik. Malah preman-preman di situ saya angkat jadi bapak saya, saudara ya. Pak saya punya bapak angkat itu semua tuh mafia-mafia semua, saudara ya. Yang pembunuh bayaran segala macam jadi ayah angkat saya itu. Wah beneran saudara ya, saya kalau datang dulu masih culun gitu ya, umur berapa ya, belum 30 pokoknya gitu ya. Saya kalau datang ke sana, kalau saya datang ke rumahnya, saya sungkem sama ibu bapak itu, saudara. Wah seneng mereka, wah saya punya anak angkat orang Tionghoa. Wah bangga sekali mereka sama saya, dipamer-pamerin, diarak-arak, saudara ya. Apalagi kalau siang saya jemput, misalnya mereka punya kantor yang mafia, punya kantor, saudara ya. Saya jemput siang-siang, Ayi, berangkat yuk Yayi. Namanya Yayi gitu ya, Yayi kita. Berangkat yuk Yayi. Nah, kita berangkat, tak ajak makan di restoran yang paling enak setiap siang, saudara. Gantian satu-satu semua saya, saudara. Gampang, itu kerjaan gampang banget itu, saudara ya. Aduh, nggak perlu sarjana itu. Ya kan, Anda hanya perlu rendah hati saja. Ya kan? Hanya perlu cium tangan saja. Susahnya apa cium tangan? Saya masih muda juga, nggak urusan, saudara ya. Nah, mereka kaget saya cium tangan ya, saudara. Mereka kaget sekali. Wah, saya dielus-elus kepalanya, senang, mereka bangga sekali sama saya. Ya bilang, hafal PG-nya ya, hafal PG. PG itu plat nomornya dihafal. Ya tuh anak buahnya dipanggil, hafal PG-nya ya. Oh, dipanggil ya. Wah, jadi ini mau kita galau nih, mau kita galau semua nih. Dia bilang, hafal PG-nya. Wah, saya kalau udah bikin begitu, wah, dah. Dihafal semua, saudara ya. Nah, simpel ya kalau datang ke sana. Cium tangan, merendahkan hati kita, cak makan. Ya, mereka kuat makan, tapi kalau yang ngajak makan saya, kepala cabang ya seneng, mereka bangga. Ya kan, orang Chinese lagi saya kan, jarang waktu itu ya. Sesimpel itu, saudara. Lakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Ya kan? Nah, karena saya sukses, jadi saya naik lipat-lipat itu, saudara. Bayangin itu bikin pabrik dari miliaran, dari yang gold,
tak terusin saya cuma nambah 60 juta saja. Di board jadi pabriknya saudara. Wah, bos saya itu senangnya minta ampun saudara ya. Dicita-citain dari kantor pusat sampai ke cabang-cabang dicita-citain semua saudara tentang saya itu. Ya kan? Wah, sampai lawan pun kompetitor pun tahu saya saudara. Oh, ini si Paul toh. Wah, iya. Kok kamu masih muda? Kamu umur berapa? Saya masih anak-anak Pak, saya bilang. Wah, kompetitor kita tuh umurnya udah 50 tahun, 60 tahun itu ya, zamannya saya itu ya. Wah, saya itu udah kayak anaknya dia. Jadi kompetitor pun saya baik sama mereka, saudara ya. Nah, singkat cerita, ya, saya kasih ada tawaran kerja di lebih pelosok lagi, saudara, di Dumai. Waduh, di Dumai ini paling banyak lagi serem di Dumai. Kamu di Dumai makin mandi makin kotor badanmu, saudara. Anda yang tinggal di Dumai tahu tuh yang saya ngomong. Makin mandi makin kotor. Gimana? Anda jalan saja itu minyak semua, saudara, sepanjang jalan. Minyak bumi itu sampai di atas permukaan tanah. Makin mandi makin kotor. Kamu kalau mau mandi itu ke hotel atau kamu harus masuk di tempatnya si apa namanya eh, apa namanya sudah apa minyak gitu ya. Eh, ada perusahaan minyak di situ gede di Duri itu ya. Jadi saya kalau mandi ke situ berenang saudara tiap sore. Wah sengsara sekali. Ya nggak ada yang mau. Ya saya mau nggak apa-apa. Gaji saya gede lagi tambah gede lagi saudara. Simpel ya. Eh, Anda tahu nggak kenapa orang kalau kerja di kilang minyak, ya itu gajinya bisa 50 juta, saudara ya. Di kilang minyak itu dilepas pantai, Anda cuma jadi buruh saja gajimu bisa 50 juta, saudara. Gede. Banyak yang nggak mau, saudara. Anda salah-salah kesambut bisa mati, saudara. Kalau kamu ngelamun, kalau kamu kerja yang benar ya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Kerja itu yang penting yang benar, ya. Serius, hanya kerja-kerja, lakukan yang terbaik. Simple, saudara. Lakukan yang terbaik. Sehina apapun pekerjaanmu, seremeh apapun pekerjaanmu, kamu lakukan terbaik, pasti kamu sukses, saudara. Mentang-mentang kamu jadi tukang sampah, terus kamu meremehkan, saudara. Bodoh kamu, saudara. Walaupun kamu tukang sampah, mengutin sampah, sekalipun lakukan dengan passion, saudara. Pak, passionnya apa, Pak, tukang sampah? Saya nggak tahu. Bagus kamu masih bisa kerja. Ya, yang saya sering bilang apa tukang ojek. Ya kan? Kenapa? Karena ojek itu gampang, kamu punya motor, kamu ngojek, yang penting kamu bisa bayar cicilan motor. Sembakonya gimana? Telepon bun pagi. Ya kan? Kamu ngojek, kamu kurang, telepon bun pagi. Dia kirim sembakonya. Yang penting kamu jangan ngojek dengan perut lapar, anak-anakmu lapar. Maka kamu setiap ngojek, buat beli bensin, pasti cukup buat bayar cicilan motor. Pasti cukup, nggak mungkin nggak cukup. Kakak saya cukup nge-Grab, saudara ya. Cukup buat bayar cicilan mobil. Kakak saya nge-Grab ya. Gajinya kadang-kadang nggak nyampe 3 juta. Nggak nyampe, saudara ya. Tapi cukup tuh. Ya, karena saya tuh tanggung jawab, makanya kalau dia itu suka kalau misalnya ini ya bos-bos datang itu ya temen ini pasti nelponnya dia. Setirin aku, nyetirnya enak saudara ya. Setirin aku, nyetir ya mana, nyetir sampai ke Lombok saudara ya. Setirin aku ya, nyetirin aku, mesti diajak saudara ya, kakak saya itu. Padahal sarjana ya, kakak saya itu sarjana ekonomi saudara. Dia pernah jadi manajer di sebuah perusahaan. Tapi karena waktu itu ada pemutusan pemutusan hubungan kerja massal ya. Dia salah satu yang kena imbasnya, saudara ya. Perusahaannya bangkrut, tutup. Perusahaannya bangkrut. Setelah itu dia kerja serabutan ya, saudara ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ini kalau ngomong-ngomong kakak saya ya, ada yang nuduh saya. Kenapa sih kamu nggak suruh kakakmu, nggak berani ya? Suruh kakakmu di yayasan. Ini saya kasih tahu Anda ya, kenapa saya tidak suruh kakak saya di yayasan. Saya tuh maunya kakak saya yang jadi kepala yayasan, saudara. Maunya saya. Ya kan? Kakak saya itu gajinya nggak nyampe 3 juta, saudara. Kakak saya bulanannya. Penghasilannya tidak nyampe 3 juta. Seharusnya kan kita punya yayasan kan banyak kan. Salah satu kakak saya tak suruh pegang satu yayasan saja kan. Benar nggak? Tapi nggak boleh. Nggak etis, saudara ya. Begitu donatur tahu ada kakak saya di yayasan, donatur tidak akan kasih uang lagi, saudara. Itulah profesionalisme. Saya harus jaga kepercayaan orang. Apalagi kemudian kakak saya nanti kemudian di yayasan, misalnya nih, selip nggak sengaja namanya orang, kita nggak tahu ya, saudara ya. Walaupun kakak saya itu jujurnya jujur, minta ampun jujurnya, saya sampai jengkel sama dia ya. Dulu waktu saya nakal. Aduh, kamu udah realistis, saya bilang.
Dia jujur ya, dia kan akunting. Akunting kakak saya, saudara ya. Akunting, tak taruh di yayasan, sugih saudara, kakak saya. Aku pusing saya, ya kan? Kita cari akunting pusing, saya taruh kakak saya saja kan harusnya kan. Tapi coba kalau Donatur tahu kakak saya di yayasan, geger saudara. Ya, tapi kakak saya bilang sabar, Kusani, aku nggak bisa rekrut kamu karena masalah profesionalisme. Pak Yuda, Pak Michael itu ya, rekrut kakak saya di, kak kamu nyuruh aku wae. Saya bilang sama kakak saya, nggak boleh, jangan. Serius, saudara, saya bilang nggak boleh. Oh jangan, nanti jadi nepotisme kong kali kon repot saya nanti kalau udah bikin salah, kita semua yang kena. Itu alasan saya tidak rekrut kakak saya itu, saudara. Padahal kakak saya pas-pasan banget hidupnya. Tahu nggak, anaknya dapat beasiswa, saudara. Itu cara Tuhan. Gaji kurang minim, saudara. Saya tiap bulan masih transfer kakak saya. Oh, saya ngomong, kakak saya juga nggak malu, saya juga nggak malu. Sebab dulu saya kurang juga kakak saya yang bayarin saya. Saya tenggelam, pernah tenggelam ya, saya pernah tenggelam. Kakak saya nyelamatin saya, saudara. Kakak saya itu kalau suruh mati buat saya, mau dia mati buat saya. Serius, saudara, kita kakak beradik begitu. Tetapi saya nggak boleh taruh kakak saya di dalam yayasan kita. Nggak boleh, haram jadah. Nggak boleh. Itu melanggar etika, saudara. Nepotisme. Ada apa-apa, uangnya tuh, di sana. Repot saya, saudara. Nggak boleh ya, saudara. Kecuali ini perusahaan. Tapi ini kan yayasan, milik umum. Itu ya alasannya ya. Jadi Anda tahu kenapa saya tidak taruh kakak saya. Bukan takut, kakak saya emang nggak takut, saudara. Ya, kita itu keluarga nggak ada yang takut, saudara. Nggak ada yang penakut begitu. Nah, sebalik lagi kakak saya ini ya. Dia adalah pekerja. Matanya itu ya suka berdarah tuh ya. Merah-merah itu ya. Itu ini penyakit lagi heran, lagi banyak di Indonesia ya. Tiba-tiba matanya merah semua, terus korneanya lepas. Gitu loh, saudara. Coba bayangin. Tapi dia tetap bekerja. Nggak bisa jauh sekarang ke Grab-nya, dia bilang gitu ya. Nggak bisa jauh karena nanti kalau masih penting kelamaan pedas merah terus kayak mau lepas dan udah nggak boleh angkat-angkat. Padahal kalau nge-Grab kadang-kadang dia kudu ngangkatin barangnya yang punya yang penumpangnya itu kan nggak bisa. Jadi kalau udah bawa penumpang dia bilang minta maaf dibatalin, dia bilang begitu. Jadi begitulah kata saya. Tapi Tuhan memberkati anaknya dapat beasiswa semua. Yang satu sudah lulus, saudara ya. Yang pertama, anak yang pertama. Itu yang kemarin saya ngamuk-ngamuk. Segaji 5 juta kerja di Telkom. Keluar saya ngamuk, saudara. Kamu tadi gaji di mana segitu? Aduh, saya sampai pusing gitu ya. Nah, Mbok, kamu tanggung sedikit, tahan 3 tahun, selesai 3 tahun baru kamu boleh keluar. Kamu nggak boleh tengah jalan putus ya. Tapi namanya anak muda kadang-kadang masih. Sehingga Sinta, dia beruntung. Dan sekarang dia punya rumah tanpa harus mencicil. Ya, ada berkat Tuhan yang luar biasa dari keluarga kami ya, saudara ya. Saya nggak kebagian. Ya, saya kasih mereka semua. Ya, saudara ya. Tentu saya kasih mereka semua karena mereka lebih butuh. Kalau saya kan di sini rumah nggak perlu beli, saudara. Seumur hidup kita kontraknya, nggak bakal diusir. Iya kan, nggak bakal diusir. Kalau sampai nggak bisa bayar kontrakan, saya ngadu ke Kemente, dibayari sama Kemente. Ya kan, jadi kan saya nggak perlu kan. Ya udah kasih kakak saya saja yang perlu. Jangan cicil-cicilan lah, kamu udah. Dan bersyukur ya, dua kakak saya sekarang mentas semua ya sudah. Kita udah nggak pusing. Jadi saya udah nggak pusing mikir kakak saya lagi, saudara. Ya, ya kalau cuma buat makan segala macam kurang apa sih lah ya namanya buat makan. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Kan saya kerja, setiap kali kerjaan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mungkin kerjaan itu nggak cukup uangnya, tapi berkat Tuhan ini ya, limpah yang aneh-aneh, saudara. Jadi ketika kamu melakukan satu, kalau kamu pengen ya kamu bagus, lakukan yang banyak orang lain nggak suka lakukan. Dalam tanda kutip pekerjaan yang mungkin bau atau kotor, ya. Jadi pemulung itu banyak duitnya, saudara ya. Kerja, Anda jadi tengkulak ikan. Wah, banyak orang nggak mau, banyak duitnya itu tengkulak ikan, saudara ya. Kerja apa lagi, saudara? Oke, misalnya ke Papua. Banyak orang pada nggak mau ke Papua kan. Wah, Papua ini gini. Oh, banyak teman saya pergi ke Papua cuma 2 tahun kaya raya, saudara. Kenapa? Karena nggak bisa buang duit kan. Duit kumpul semua. Kamu kerja toko besi, cuman Anda punya toko apa saja di sana, pasti ngumpul duitnya, saudara. Dan untungnya 40 lipat. Tapi banyak orang nggak mau lakukan kan. Nah, tetapi saya kan ini kan cerita kamu yang mau nyari. Tapi kalau kamu sudah ditaruh di tempat yang nggak enak,
Selama itu jujur, selama itu tidak kriminal, tidak melanggar hukum, lakukan dengan sungguh hati, saudara. Seperti kamu lakukan buat Tuhan. Karena upahmu itu bukan dari manusia, upahmu itu dari surga. Saya selalu ingatkan Anda terus-menerus, dan saya selalu cerita yang nyata, real, fakta. Lakukan buat Tuhan, kamu akan melimpah, saudara. Kamu akan melimpah. Hidupmu akan diberkati Tuhan. Bukan karena kerjaan itu gajinya banyak. Enggak. Ya, dulu pernah ya cerita-cerita nih Ibu Lucy nih. Ya, dulu kan pernah cerita di hari Minggu ya, Ibu Lucy ini kerjaannya ya, dulu pernah ngomong ya, saya hanya pembantu rumah tangga tapi keliling dunia, saudara. Saya saja belum pernah pergi ke Inggris. Ibu Lucy sudah pergi ke Inggris. Nah, itu saya. Tante saya cuma bidan, tapi sudah keliling dunia. Tempat saya juga belum pernah pergi, dia sudah pergi. Udah ke Tibet segala macam, saudara ya. Disayang sama orang. Tapi, karena dia sungguh-sungguh mengerjakan untuk Tuhan, disayang sama Tuhan. Itu yang namanya favor of God, the favor of man. Dia mendapat perkenanan Tuhan, tapi juga mendapat perkenanan dari banyak orang. Kenapa? Karena dengan sungguh hati. Nggak mengeluh. Nggak pernah saya dengar tante saya mengeluh. Saya tidak pernah dengar, saudara ya. Kalau kakak saya masih sekali-kali mengeluh ya, gaji kurang, apa. Saya bilang sabar, berkat dari Tuhan. Tapi kakak saya ya punya ini sendiri ya, punya prinsip sendiri dalam hidupnya dia, karena dia jujur ya. Diberkati Tuhan, saudara ya. Gaji mah kurang, penghasilan mah kurang. Tapi semua tercukupi, anak-anaknya dapat beasiswa, saudara ya. Kan ajaib kan? Bahagia kan? Kita tenang kan? Apalagi yang mau dibutuhkan? Pengen beli Lamborghini, ya gundulmu peyang, saudara, Lamborghini. Ya jangan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nanti hidup kamu bahagia. Setelah itu kerjalah dengan rajin, jujur. Rajin sama jujur nggak cukup. Kamu harus rendah hati. Rajin dan jujur itu nggak cukup, saudara. Nggak cukup. Kamu harus rendah hati. Nanti kamu akan berhasil hidupmu. Nanti kamu akan diberkati Tuhan. Dan paling penting selalu jaga hidupmu dalam kekudusan. Jangan zina, jangan cabul. Nanti segala keberuntungan selalu datang padamu. Ya, orang Israel kan di Goshen. Orang Mesir pada nggak mau kerja di Goshen, saudara. Bodoh. Ya kan? Karena di Goshen itu tempatnya padang rumput hijau. Di situ ada sungai, saudara ya. Bodoh, orang Mesir pada nggak mau ke situ. Karena orang Mesir maunya tinggal di kota yang gersang. Kotanya kan gersang itu Mesir itu ya. Tapi orang Israel tinggalnya di Goshen yang subur, di mana padang pengembalaan, di mana pekerjaan itu dianggap hina oleh orang Mesir. Dianggap hina oleh orang Mesir. Tapi itu sudah membuat orang Israel jadi kaya raya, saudara ya. Itulah kuncinya ya. Lakukanlah seperti melakukan untuk Tuhan. Kan Tuhan bilang, kamu pergi ke Goshen, tinggal di Goshen, bilang tinggal di Goshen, kata Yakub kan, dengan hikmat dari Roh Kudus. Tinggal di Goshen, bilang minta tinggal di Goshen. Si Yusuf, Yakub, ya kan, minta tinggal di Goshen. Karena ya Yusuf kan tahu, dia lihat itu tanah di mana semua itu di Goshen itu paling subur. Tinggal di sana cepetan. Tuhan memberkati mereka semua, ya, dan mereka melakukannya dengan sungguh hati, saudara ya, di dalam Tuhan. Kita juga begitu. Nanti kita bisa melihat banyak sekali peluang ketika kamu melakukannya dengan passion, dengan kesungguhan hati, saudara. Kamu tukang beca, kamu tukang ojek, kamu cuma pemulung, apapun kerjaanmu. Supir angkot, apalagi kamu guru, apalagi kamu dosen, apalagi kamu pengusaha. Jangan pernah kamu mengeluh dengan pekerjaanmu. Serius. Ketika kamu mengeluh dengan pekerjaanmu, iblis dengar, saudara. Bersyukurlah kalau kamu bekerja. Bersyukurlah kamu punya pekerjaan. Sekalipun pekerjaan itu buat kamu itu kurang baik. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kamu dapat favor of God, dapat favor of man, tiba-tiba Tuhan promosikan kamu. Tuhan Yesus memberkati.